Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Molia Caningrum dengan NPM 251000342 dari kelas I. Saya di sini akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar negara. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah seperangkat nilai moral, prinsip benar salah, serta pedoman perilaku yang bersumber dari 5 sila Pancasila. Etika ini berfungsi sebagai landasan dalam bersikap, bertindak, mengambil keputusan, serta membangun kehidupan bersama secara adil dan beradab. Etika Pancasila bukan hanya norma formal, tetapi juga nilai hidup yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ciri-ciri etika Pancasila yaitu: yang pertama, berasal dari nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan moral universal atau keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan solidaritas. Yang ketiga, menyatukan aspek religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial. Yang keempat, dapat diterapkan dalam seluruh bidang kehidupan, yaitu pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan digital. Yang selanjutnya yaitu fungsi etika Pancasila. Yang pertama, pedoman moral dalam kehidupan individu. Yang kedua, arah nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dasar etika politik dan pemerintahan. Yang keempat, sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Yang kelima, penyaring budaya global agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Dasar etika digital di era teknologi dan media massa. Yang selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dan moralitas. Pancasila membentuk karakter bangsa. Nilai Pancasila menjadi patokan dalam menilai benar salah, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, mengatur hubungan antar individu dan negara. Yang selanjutnya yaitu landasan etika Pancasila. Etika Pancasila bersumber dari 3 fondasi. Yang pertama, landasan filosofis. Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia mengenai hakikat manusia, hubungan individu masyarakat, hubungan manusia dengan Tuhan, serta tujuan negara. Yang kedua yaitu landasan kultural. Nilai-nilai Pancasila lahir dari adat istiadat, budaya Nusantara, musyawarah, gotong royong, dan nilai kekeluargaan. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Etika Pancasila tercermin dalam Undang-Undang 1945, Hukum Nasional, Peraturan Perundang-undangan, dan Kebijakan Negara. Yang selanjutnya yaitu etika Pancasila per sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai etikanya yaitu moralitas yang bersumber dari nilai ilahiyah dan kepercayaan, toleransi antar pemeluk agama, kebebasan beragama dan bebas dari paksaan, menghormati keyakinan orang lain. Perilaku yang sesuai etika dari sila pertama yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, menghindari ujaran kebencian berbasis agama, menjalankan ibadah dengan tanggung jawab. Penerapan modern dari sila pertama yaitu moderasi beragama, menolak ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi, menyaring konten keagamaan yang berpotensi memecah belah. Yang selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai etika dalam sila kedua yaitu: yang pertama, pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, nilai kasih sayang, empati, dan solidaritas. Yang ketiga, anti kekerasan dan anti diskriminasi. Dan yang keempat yaitu keadilan dalam perlakuan sosial. Perilaku yang sesuai etika sila kedua yaitu menghormati hak asasi manusia, yaitu yang biasa disebut HAM, tidak melakukan penghinaan, perundungan, atau kekerasan,
membantu sesama tanpa memandang latar belakang, berperilaku sopan dan beradab. Penerapan modernnya yaitu menolak rasisme dan diskriminasi gender, etika komunikasi digital yang santun dan manusiawi, perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai etika dalam sila ketiga yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, rasa nasionalisme dan cinta tanah air, menghargai keberagaman suku, budaya, agama, adat dan bahasa, persaudaraan dan gotong royong. Yang selanjutnya perilaku yang sesuai etika sila ketiga, menjaga persatuan dan kedamaian, tidak menyebarkan hoaks atau provokasi yang memecah belah, menggunakan bahasa yang menyatukan, menghargai simbol negara. Penerapan modernnya yaitu tidak terjebak polarisasi, politik di media sosial, penyebaran konten yang memperkuat persatuan bangsa, menjaga budaya Indonesia di tengah globalisasi. Yang selanjutnya yaitu sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai etika dalam sila keempat yaitu demokrasi yang bermoral dan berkeadaban, musyawarah mufakat sebagai metode utama pengambilan keputusan, menghargai perbedaan pendapat, kepemimpinan yang bijaksana bukan otoriter. Perilaku yang sesuai dengan nilai etika sila keempat yaitu diskusi dan debat dilakukan dengan sopan, keputusan bersama lebih diutamakan daripada paksaan, taat keputusan musyawarah, kritik dilakukan secara santun dan membangun. Penerapan modernnya yaitu etika politik yang bersih, anti korupsi, anti manipulasi suara, transparansi pemerintah, etika berdialog di media sosial tanpa kebencian, pemilu yang damai dan bermartabat. Yang selanjutnya yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai etika dalam sila kelima yaitu keadilan ekonomi, sosial dan hukum, pemerataan kesejahteraan, kesetaraan hak dan kewajiban, anti eksploitasi dan anti ketidakadilan. Perilaku yang sesuai etika sila kelima yaitu yang pertama tidak mengambil hak atau keuntungan secara tidak adil, yang kedua tidak melakukan kecurangan dalam usaha atau pekerjaan, yang ketiga menyumbang dan membantu yang membutuhkan, yang keempat mengutamakan kepentingan bersama. Penerapan modernnya yaitu menolak tindakan korupsi, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, memperjuangkan akses pendidikan dan kesehatan untuk semua, menghindari eksploitasi digital, phishing atau penipuan. Yang selanjutnya penerapan etika Pancasila dalam berbagai bidang. Etika Pancasila dalam kehidupan pribadi, jujur, disiplin, tanggung jawab, menghormati orang tua, guru dan sesama, menjaga kesopanan dalam berbicara dan bertindak, tidak menyakiti orang lain baik fisik maupun mental. Yang selanjutnya etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu saling membantu, contohnya gotong royong, menghindari konflik dan menjaga harmoni, menghargai adat dan budaya lokal, membangun solidaritas sosial. Yang selanjutnya etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu taat hukum dan mendukung keadilan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis dan sopan, menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu etika Pancasila di era digital. Etika digital yang sesuai Pancasila meliputi yang pertama etika informasi, yaitu tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan konten negatif. Yang selanjutnya etika komunikasi, yaitu bahasa yang sopan, tidak menghina, tidak memprovokasi. Selanjutnya etika penggunaan teknologi, yaitu tidak melakukan hacking, penipuan atau plagiarisme, menggunakan teknologi untuk hal produktif. Selanjutnya etika media sosial,
yaitu menjaga persatuan, menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Selanjutnya yaitu tantangan etika Pancasila di masa kini. Yang pertama yaitu globalisasi budaya yang membawa nilai individualistik dan materialistik. Yang kedua, polarisasi politik akibat media sosial. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Yang nomor 5 yaitu penyalahgunaan teknologi digital. Contohnya hoax, cyberbullying, penipuan online. Yang keenam yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu strategi penguatan etika Pancasila. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila di sekolah atau kampus. Yang kedua, keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum yang adil dan bersih. Yang keempat, pembudayaan musyawarah dan gotong royong. Yang kelima, literasi digital yang bermoral. Yang keenam, kerjasama keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku sesuai etika Pancasila. Contoh perilaku sesuai etika Pancasila dalam diri sendiri, yaitu menepati janji, berperilaku sopan, tidak plagiarisme. Dalam kekeluargaan yaitu menghormati orang tua, menjaga kerukunan keluarga. Yang selanjutnya di sekolah atau di kampus, yaitu tidak mencontek, bekerja sama dalam kelompok, menghargai teman berbeda suku atau agama. Yang selanjutnya dalam masyarakat, ikut kerja bakti, membantu tetangga yang terkena musibah. Dalam bernegara yaitu mengikuti pemilu dengan damai, tidak melakukan korupsi, membayar pajak tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu solusi dan langkah penguatan. Yang pertama, penguatkan pendidikan Pancasila di sekolah atau kampus. Yang kedua, keteladanan dari pemimpin. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil. Yang keempat, mengembangkan budaya digital yang bermoral. Yang kelima, memperkuat literasi dan empati sosial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika Pancasila adalah pedoman moral menyeluruh yang bersumber dari kelima sila. Etika ini mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Etika Pancasila relevan dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan digital. Tantangan zaman modern harus dijawab dengan penguatan karakter Pancasila. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, bersatu, adil, dan bermoral tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.